Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi Net. Sharing dan informasi bersama Iwan Wahyudi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan ini unik ya, yaitu tentang penulis freelance versus klien atau calon klien yang PHP, ya, pemberi harapan palsu. Nah, jadi seperti usaha yang lainnya ya, dalam penulisan ini, di dunia penulisan juga ada klien itu yang hanya memberi harapan. Nah, memberi harapan ini seperti ini. Jadi saat ada WA masuk misalkan, lalu menanyakan, apa ini benar dengan jasa penulisan A? Oh ya benar. Oh saya akan menulis ini dan lain sebagainya. Jadi bertanya detail itu, mulai caranya bagaimana, nah dan urutannya itu bagaimana, sampai kita jawab dengan detail. Pas di akhir, biayanya berapa? Nah, biayanya berapa disebutkan, biayanya seperti ini. Setelah itu senyap. Senyap itu tidak ada kabar lagi. Nah, apakah itu pernah terjadi? Seringkali. Mungkin bukan hanya saya ya, banyak penulis freelance lainnya juga merasakan ya. Jadi itu bagi saya sangat membuang waktu. Jadi membuang waktu apa? Jadi mestinya kita itu beraktivitas yang lain ya, misalkan untuk membaca buku atau untuk menulis atau dan lain sebagainya dengan keluarga. Kita harus menghabiskan waktu hanya untuk menjawab WA yang masuk, yang mungkin bukan hanya by WA ya, sampai nelpon, sampai detail, ternyata nggak jadi itu. Jika itu hanya terjadi hanya sekali atau 2 kali dalam misalkan seminggu, itu nggak apa-apa. Tapi biasanya dalam sehari itu, kalau memang sedang traffic itu sedang bagus-bagusnya, itu dalam sehari itu sering bisa terjadi 1-2 kali. Besoknya terjadi lagi, besoknya terjadi lagi. Nah, itu pernah terjadi pada saya. Bahkan dalam 1 bulan, saya ingat dalam 1 bulan itu ada WA yang masuk itu sekitar 10 atau 11 diantara itu. Dari itu semua tidak ada satupun yang jadi. Nah, ini kenapa? Nah, ini berarti memang sumber traffic kita itu memang tidak sesuai. Jadi misalkan kita mempromosikan jasa kita di sosial media atau di platform yang nggak sesuai sasaran gitu loh. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasi kita sendiri gitu loh. Jadi banyak WA masuk, banyak kontak masuk, tapi nggak ada yang jadi. Karena apa? Karena tidak sesuai. Nah, jadi karena itu untuk menanggulangi atau menghindari yang klien seperti ini, caranya adalah yang pertama, kita harus memilih platform apa yang cocok untuk jasa penulisan kita. Jadi kita harus bisa memilih tuh. Misalkan kalau kita membuat blognya itu harus seperti apa. Jika kita aktif di sosial media apa yang sesuai. Nah, seperti itu. Cara yang kedua adalah dengan to the point. Jadi saat ada WA masuk ke kita, jangan sampai kita itu benar-benar merespon semuanya. Jadi yang masuk direspon semua, akhirnya kita kehilangan banyak waktu untuk merespon WA yang masuk itu. Jadi lebih bagusnya apa? Kita bikin form. Jadi bikin form apa? Misalkan kita saat ada WA masuk, misalkan ada yang bertanya, Assalamualaikum atau selamat pagi Mas Iwan, bagaimana? Saya mau bertanya jasa penulisan. Oh baik, seperti ini. Nah, langsung kita kasih formnya. Nah, formnya seperti apa? Nah, itu bisa dibuat sendiri ya. Misalkan formnya itu menunjukkan pertama apa yang mau ditulis, terus berapa halaman misalkan, terus dan lain sebagainya. Yang pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu sebisa mungkin menunjuk pertanyaan kita itu sebisa mungkin mengetahui calon klien kita itu serius atau enggak gitu loh, mau menggunakan jasa kita. Karena apa? Karena bisa jadi seorang penulis freelance ini akan menghabiskan banyak waktu untuk menjawab setiap kontak yang masuk ini. Nah,
Karena apa? Karena saat jasa penulisan kita itu sudah berjalan, sudah lumayan, udah kita mempunyai project yang sudah lancar gitu, yang kita membutuhkan banyak waktu untuk concern di sana untuk menyelesaikannya. Nah, WA yang masuk seperti ini nih harus kita counter, gak semuanya harus kita balas, terus semua telepon yang kita angkat lalu menjelaskan detail, ternyata gak ada timbal baliknya gitu, nggak jadi menggunakan jasa kita. Ini sangat menghabiskan waktu. Seperti itu, bagi saya seperti itu. Bisa mungkin untuk menanggulangi seorang penulis freelance seperti Anda menanggulangi waktu yang terbuang hanya untuk kontak yang masuk ini, yang pertama sebisa mungkin menawarkan jasa kita di platform yang tepat, dan yang kedua adalah kita bisa membuat form pertanyaan yang diajukan kepada calon klien ini. Jika mereka itu langsung menjawab, pertanyaannya langsung dijawab sekian, itu berarti ada keseriusan untuk menulis. Karena ada juga itu bukan klien, itu mungkin ada orang yang hanya penasaran saja, jadi gak mau nulis, hanya penasaran, maunya detail, ternyata gimana Pak, jadi apa enggak Pak mau memakai jasa kami, gak ada jawaban, sehari 2 hari sampai bertahun-tahun. Nah, ini sangat membuang waktu. Jadi caranya seperti itu yang saya sebutkan tadi. Semoga bermanfaat. Semoga jasa penulisannya semakin efisien ya, menggunakan waktu untuk menyelesaikan setiap proyek yang diberikan oleh klien. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.